Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas equilibrium atau keseimbangan pasar. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa itu equilibrium, yaitu kondisi yang terjadi apabila jumlah produk yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta pada tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, di sanalah terjadi equilibrium. Kita lihat contoh matematisnya. Jika fungsi permintaan diketahui 120 min 10p, kemudian fungsi penawarannya minus 30 plus 20p, maka equilibriumnya bisa dihitung. Equilibrium akan terjadi ketika QD sama dengan QS, maka kita sandingkan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Ya, dari perhitungan tersebut diketahui harga keseimbangan adalah Rp5. Nah, setelah ketemu harga keseimbangan, kita masukkan harga keseimbangan tersebut dalam salah satu fungsi, baik penawaran maupun permintaan. Kita coba kita masukkan ke dalam fungsi permintaan 120 min 10p. Jika p-nya 5, ya, ketemu harga keseimbangannya 5, maka jumlah keseimbangannya ketemu 120 min 50 sama dengan 70 unit. Demikian juga kalau kita masukkan ke fungsi penawaran, maka akan ketemu hasil yang sama, 70 unit. Nah, dari kondisi tersebut kita bisa menggambarkan kurvanya. Akan tetapi kita lihat dulu tabel dari kedua fungsi tersebut. Jika kita masukkan harga, berbagai tingkat harga, maka akan kita dapatkan Q, baik Q untuk permintaan maupun penawaran. Nah, di sana terlihat keseimbangan akan terjadi pada tingkat harga Rp5, di mana jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama jumlahnya, yaitu 70. Sekarang kita lihat kurva keseimbangan pasarnya atau equilibriumnya. Nah, dari pertemuan fungsi permintaan dan fungsi penawaran tersebut, kita ketahui equilibriumnya, titik perpotongan antara kedua kurva tersebut, yaitu di titik P sama dengan 5 dan Q sama dengan 70. Jadi ketemu keseimbangan pasar atau equilibrium terjadi ketika jumlah permintaan maupun penawarannya sama dengan 70, sedangkan harganya Rp5. Contoh kasus lain bisa Anda kerjakan untuk lebih memahamkan, menghitung, bagaimana Anda menghitung dan menggambar equilibrium. Nah, selanjutnya kita lihat perubahan equilibrium. Ada berbagai macam perubahan equilibrium, ya, di mana hal tersebut diakibatkan oleh bergesernya kurva permintaan maupun kurva penawaran. Ada 4 kemungkinan di sana, baik kurva permintaan maupun kurva penawaran bisa bergeser ke kanan dan bisa bergeser ke kiri. Bisa kita lihat pergeseran kurva diakibatkan oleh faktor-faktor selain harga produk itu sendiri.
Jadi, baik kurva permintaan maupun penawaran bergeser ke kanan ataupun ke kiri disebabkan oleh faktor-faktor selain harga produk itu sendiri. Sehingga kita harus paham bagaimana pengaruh masing-masing variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di sana ada pengaruh positif maupun negatif. Artinya pengaruh positif artinya ketika variabel atau faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan atau penawaran itu bertambah, maka permintaan maupun penawarannya juga bertambah. Jadi misalkan kita ambil contoh, pendapatan per kapita semakin tinggi, maka jumlah permintaannya akan semakin besar, sehingga hubungannya positif dan seterusnya. Seperti sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Demikian juga untuk penawaran, pergeseran kurva penawaran diakibatkan oleh faktor-faktor atau variabel selain harga produk itu sendiri. Dan kita juga harus paham bagaimana pengaruh masing-masing variabel tersebut, yaitu pengaruh positif atau pengaruh negatif. Jika pengaruh positif adalah searah, artinya faktor yang mempengaruhi semakin tinggi, faktor yang dipengaruhi semakin tinggi, sedangkan pengaruh negatif adalah pengaruh tidak searah, artinya faktor yang mempengaruhi semakin tinggi, faktor yang dipengaruhi malah turun. Jadi Anda harus pahami betul bagaimana faktor atau variabel tersebut mempengaruhi permintaan ataupun penawaran. Sekarang kita lihat ilustrasi pergeseran kurva permintaan. Jika variabel yang mempengaruhi itu menyebabkan permintaan menjadi bertambah, maka kurva akan bergeser ke kanan. Sehingga pada titik harga yang sama, yaitu harganya masih tetap P, jumlah permintaannya bertambah menjadi Q plus sekarang. Semula Q, sekarang menjadi Q plus. Sebaliknya, kalau faktor atau variabel itu mempengaruhi atau menyebabkan permintaan menjadi berkurang, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Kita lihat, semula Q sekarang menjadi Q min. Ingat, dengan pada titik harga yang sama, yaitu P. Demikian juga pergeseran kurva penawaran. Ketika variabel yang mempengaruhi menyebabkan penawaran bertambah, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan, sehingga Q-nya akan semakin besar menjadi Q plus. Sedangkan sebaliknya, jika penawaran bergeser ke kiri, maka jumlah penawarannya semakin kecil artinya. Nah, sekarang bagaimana pergeseran kurva permintaan maupun penawaran tersebut akan mempengaruhi keseimbangan pasar? Kita lihat ilustrasinya. Jika diketahui keseimbangan pasar seperti gambar tersebut, yaitu di titik E, sedangkan harga keseimbangan P dan jumlah keseimbangannya Q, maka jika terjadi permintaan bertambah, misalkan pendapatan masyarakat bertambah sehingga menyebabkan permintaan bertambah atau bergeser ke kanan, kurva permintaan bergeser ke kanan. Coba kita lihat dampaknya. Titik keseimbangan atau equilibrium sekarang bergeser ke E plus, di mana pada titik tersebut berarti Q-nya bertambah menjadi Q plus, sedangkan harganya berubah menjadi P plus, semakin tinggi harganya. Artinya permintaan bertambah, tapi penawaran tetap atau tidak bertambah atau tidak berubah.
keseimbangannya akan menyebabkan Q bertambah, sedangkan harganya akan naik. Sekarang kita lihat ilustrasi bagaimana equilibrium akan berubah ketika permintaan berkurang. Kurva permintaan bergeser ke kiri, equilibriumnya pindah ke N-min, sedangkan Q-nya semakin kecil, P-nya semakin turun. Contoh kasus misalkan selera masyarakat semakin rendah terhadap sebuah produk, maka permintaan terhadap produk tersebut akan berkurang, sedangkan penawaran di pasar tetap. Yang terjadi sebagaimana hal tersebut, permintaan berkurang menjadi Q-min, kemudian dampak berikutnya P menjadi semakin rendah atau semakin murah harganya, karena penjual menginginkan produknya laku, sehingga menurunkan harganya secara serentak. Di pasar akan terjadi turun harga. Sekarang ilustrasi bagaimana penawaran bertambah, bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan pasar. Jika penawaran bertambah, kita lihat kurva penawarannya bergeser ke kanan, sedangkan kurva permintaannya tetap. Misalkan industri menggunakan mesin teknologi yang semakin canggih misalkan, sehingga penawaran semakin banyak, jumlah barang di pasar semakin banyak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Q semakin banyak, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak, kemudian tingkat harganya semakin rendah atau semakin murah. Itu yang terjadi ketika penawaran bertambah sedangkan permintaannya tetap. Kemudian bagaimana kalau penawarannya berkurang sekarang? Penawaran berkurang artinya bergeser ke kiri kurva penawarannya. Misalkan terjadi kenaikan harga bahan baku misalkan, maka produsen akan mengurangi jumlah produksinya sehingga jumlah barang di pasar semakin sedikit. Kita lihat Q-nya semakin kecil, sedangkan P-nya semakin tinggi atau semakin mahal. Nah, bagaimana sekarang kalau kurva permintaan maupun kurva penawaran bergeser secara serentak? Artinya keduanya mengalami perubahan, di mana perubahannya akan bermacam-macam. Kalau perubahannya sama persentasenya atau jumlahnya sama, maka yang terjadi adalah E-nya bergeser ke E+, kemudian P-nya tetap, yang bertambah hanya Q-nya saja. Itu kalau perubahan atau pergeseran kurvanya seimbang, artinya jumlah permintaan dan jumlah penawarannya bertambah dalam jumlah yang sama. Sekarang kalau perubahannya terjadi demikian, misalkan pergeseran permintaannya lebih lebar, artinya penambahan jumlah permintaannya lebih besar daripada penambahan jumlah penawarannya. Yang terjadi adalah Q semakin bertambah, P semakin naik. Kemudian bagaimana kalau penawarannya lebih lebar? Ternyata meski Q sama-sama bertambah, tapi sekarang dampaknya adalah P lebih murah atau harganya lebih murah sekali. Dan seterusnya. Anda bisa membuat ilustrasi sendiri bagaimana perubahan
atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Contoh ini mungkin bisa Anda gunakan untuk lebih memahami perubahan equilibrium tersebut. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.